Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya berada di kebun durian mini saya ya. Dan ini saya berada di pohon durian Musang King dengan umur 2 tahun 8 bulan ya. Kondisinya sudah seperti ini. Batangnya sudah lumayan besar ya. Dan tahun depan mungkin bisa dibuahkan. Dan ada 3 kunci ya garis besarnya dalam berkebun durian ya. Minimal kita dalam berkebun itu pohonnya tumbuh dengan baik ya. Dan bukan dalam sukses berkebun durian ya, karena saya juga masih belajar ya. Kunci yang pertama menurut saya adalah setelah kita melakukan penanaman ya, yaitu pemupukan ya. Jadi kita harus melakukan pemupukan secara konsisten ya, secara terus menerus ya. Jangan sampai pohon durian kita kekurangan nutrisi ya. Dan di sini kita harus menyeleksi ya pupuk yang bagus untuk pohon durian kita. Dan biasanya si NPK ya, NPK seimbang, NPK 16 16 16. Selanjutnya adalah perawatan ya. Nah, perawatan di sini termasuk dalam penyiraman ya. Persediaan air harus maksimal ya. Jadi ketika musim kemarau air harus ada. Karena ketika kita melakukan pemupukan, kemudian pupuk tersebut harus dilarutkan oleh air ya, supaya akar pohon durian kita bisa menyerapnya dengan maksimal. Jadi tanpa air, pupuk yang kita berikan juga akan kurang maksimal penyerapannya. Dan perawatan di sini termasuk penggemburan ya, penggemburan tanah ya. Kalau misalkan tanahnya datar ya, tanahnya datar harus dilakukan penggemburan, kemudian dibuatkan parit ya, supaya ketika datang hujan atau kita melakukan penyiraman tidak terjadi genangan ya. Karena akar durian itu sangat sensitif dengan yang namanya air ya, genangan air. Jadi kita harus buat parit untuk air mengalir supaya tidak terjadi genangan. Jadi menurut saya perawatan itu sangat banyak ya. Definisi setiap petani berbeda ya. Nah, kalau misalnya kita tanam dengan metode sistem busut ya. Sistem busut ini kan kita menanam pohon durian lebih tinggi dari permukaan tanah ya. Misalnya ada 50 cm atau 1 meter ya. Jadi kita melakukan penanaman dengan sistem tanah busut ini. Jadi per 3 bulan atau per 5 bulan ya, kita harus melakukan penambahan tanah busut tersebut ya. Kecuali dari awal kita buat tanahnya sudah sangat besar ya. Jadi seperti ini dulu ketika masih kecil ya, tanahnya palingan 50 cm ya sistem busutnya dari ke samping kiri kanan ya. Dan setelah membesar kita harus perlebar tanah busutnya ya. Artinya kita harus menambah tanah ya ke sekeliling pohon durian kita, supaya akar dari pohon durian itu tumbuh ke samping dan pohon durian kita tumbuh maksimal. Selanjutnya kunci yang ketiga ya, setelah melakukan kunci yang pertama pemupukan dan perawatan, kunci yang ketiga yaitu pruning ya. Jadi menurut saya memang pruning itu sangat penting ya. Jadi di sini di pruning inilah kita belajar bagaimana cara menyeleksi, kemudian mengatur ya dahan dari pohon durian kita itu supaya mengarah ke posisi yang tepat ya. Dan di sini kita bisa membuang dahan-dahan yang tidak penting ya. Jadi pohon durian yang tidak dipruning dengan pohon durian yang dipruning akan sangat berbeda hasilnya. Biasanya pohon durian yang tidak dipruning
walaupun batang utamanya besar, yakinlah bahwa ranting dan cabang-cabang pada pohon durian itu akan kecil dan itu tidak akan bisa menggendong buah ya. Nah, jadi dari itu nanti pohon durian kita tidak bisa menggendong buah dengan jumlah yang banyak ya. Jadi pasti produktivitas menurun ya. Jadi pruning itu menurut saya sangat penting ya. Makanya ketika umur 6 bulan, setahun, kemudian setahun setengah, 2 tahun, kita harus lakukan seleksi cabang ya. Jadi cabang yang akan kita gunakan untuk cabang produksi akan kita perbaiki, akan kita atur ya sesuai kemauan kita ya. Karena tanpa pruning, pohon durian itu akan susah berbuah. Kecuali memang dengan pupuk perangsang buah ya mungkin bisa, tapi itu akan sangat berisiko ya. Dan menurut saya ya, dalam untuk meningkatkan produktivitas pohon durian itu bukan dengan cabang yang banyak ya. Cabang yang banyak itu akan membuat pohon durian itu rimbun ya dan tidak tersinari matahari secara maksimal. Jadi kalau seperti itu, pohon durian kita cabangnya akan mudah patah. Misalnya ketika dalam pembuahan ya, buahnya sudah ada, kemudian karena cabangnya kurang kuat ya, datang angin akan bisa roboh atau soplak ya. Jadi kita tidak butuh cabang yang banyak ya, tapi kita butuh cabang yang teratur ya ke seluruh penjuru mata angin, sehingga sinar matahari yang masuk itu maksimal ya. Jadi sinar matahari itu bisa memperbesar dan memperkuat cabang itu. Jadi dia semakin kokoh kalau terkena sinar matahari. Dan itu juga bisa menyehatkan pohon durian kita. Jadi kuncinya ada 3 garis besarnya menurut saya ya: pemupukan, perawatan, dan pruning ya. Nah, seperti ini kemarin baru saya lakukan penambahan dan penyemburan tanah pada pohon durian ini. Nah, jadi merawat pohon durian itu susah ya, dalam arti butuh tenaga dan ilmu ya sebenarnya. Jadi selain butuh biaya, butuh tenaga, butuh ilmu juga. Dan ini pohon durian musangking ya, lagi terubus ya. Dengan perawatan menurut saya walaupun belum maksimal ya, alhamdulillah perkembangannya sudah lumayan ya. Walaupun sebenarnya kebun durian yang saya tanam ini di sekelilingnya banyak pohon-pohon besar ya, sehingga memang matahari masih sangat terganggu ya ketika pagi, karena sinar matahari datang dari sana, dan ketika pagi terhalang oleh ini pohon mangga ya. Ada juga itu pohon hutan ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Semoga bermanfaat. Salam petani durian, salam sukses selalu. Mantap.